Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal anfusi was samarat. Wa basyyiris sabirin alladziina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam aksiru dzikra hadhimil ladzatil lati al-maut. Shadaqallahul azim. Ikhwan fillah rahimani wa rahmatullah. Gimana kabarnya? Sehat selalu, ya kan? Sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kelambine padha karo sing mengenane, ya. Si jarang digawe, ya. Si bersih. Jadi si pancet kelambine, ya. Tapi yang penting kita akan bahas masalah di sini mengenai azab, ya kan. Butuh azab Indosiar itu, ya. Ya azab Indosiar itu ya digawe-gawe pisan. Aku tahu ndelok soalnya azab apa ono dirubuhi iku tabung LPG apa ono ae wis. Ya alam nih sebenarnya ya gak ono jadi aneh. Tabung LPG ini lugur kabeh, ya. Terus ono sing mayite mlebu molen nih ya Allah, sing banyol nih wis. Ya. Jadi bukan azab yang di Indosiar ini, ya. Jadi sebab Allah itu menurunkan bencana, ya, ini judulnya. Jadi turunnya azab Allah pada satu kaum ini, ya. Baik, ini diawali dari hadis, ya kan. Hadis, saya bacakan sebuah hadis dari Abu apa paham ya? Baik, ini hadis dari Abu Bakar As-Siddiq. Saya bacakan hadisnya. Wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innan nasa idza ra'au dzalima walam ya'khudhu ala yadayhi aw syaka ay ya'ummahumullahu bi'iqabin minhu, ya, yang artinya wa inni sesungguhnya aku sami itu. Jadi ini di sini adalah Abu Bakar As-Siddiq, ya. Sebenarnya hadisnya panjang, tadi saya singkat saja, yang intinya saja, poinnya saja, tutup poin lah, cek gak dodo mocone, ya. Wa ini sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku Abu Bakar As-Siddiq mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inan nasa, sesungguhnya apabila manusia, ya, idza ra'au dzalima falam ya'khudhu ala yadayhi, ketika melihat kezaliman dan mereka tidak ya'khudhu ala yadayhi, mengambil dengan tangannya, maksudnya adalah mencegahnya, ya kan, ya'khudhu ala yadayhi, tidak mencegahnya, ausyaka, atau ragu-ragu, ya kan, ayya ummahumullah bi'iqabim minhu, maka Allah akan meratakan siksanya. Maksudnya itu semua akan mendapatkan siksanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ini hadis mengenai kenapa kadang orang dolim terkena bencana, tapi orang yang soleh pun terkena imbasnya lah, gitu loh, ya. Di suatu tempat misalnya ada bencana, ya kan. Bencana itu ya karena kemaksiatan manusia, ya kan. Yang dolim kena, yang soleh pun kena. Kenapa? Karena ketika orang soleh melihat suatu kedoliman, dia itu diam saja, ragu-ragu, tidak merubahnya lah, ya kan. Dijarno terus lah, itu penyebab Allah itu menurunkan siksanya itu sama rata, ya, sama rata. Sing judi iya kena, sing ahli sholat iya kena, ya kan, sing ahli minum khamar kena, sing ahli tahajud ya kena, ya kan, sing ahli riba kena,
sing ahli sedekah ya kena pisan gitu loh. Ya kan? Kenapa? Karena mereka ini melihat kedzaliman namun diam saja. Nah, itu penyebabnya. Nah, terus apa yang harus kita lakukan gitu. Nah, ini ada slide yang kedua. Ya sing PowerPoint enak. Cari cetak-cetuk. Ya, ini insya Allah sering mendengar ya hadis ini ya. Ini hadis dari Abu Sa'id. Ya, Abu Sa'id. Saya bacakan. Qala Abu Sa'id sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ra'a munkaran falyughayyiru bi yadihi fa illam yastati fa bi lisani fa illam yastati fa bi qalbi wa dzalika adhaful iman. Jadi artinya ya kan, barang siapa yang melihat kemungkaran ya, man ra'a munkaron, di hadis lain juga ada yang sama tapi kalimatnya hampir beda dikit. Man ra'a minkum munkaron gitu. Kalau di riwayat lain, di sini man ra'a munkaron ya. Barang siapa yang melihat kemungkaran ya, falyughayyiru biyadi, maka hendaknya falyughayyiru biyadi, merubah dengan tangannya atau kekuasaan ya kan. Fa illam yastati, apabila tidak mampu dengan tangan ya, fa bilisani, dengan lisannya gitu loh. Fa illam yastati, apabila tidak mampu dengan lisan, fa biqalbihi, dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman, dan yang demikian itu adalah selemah-lemah iman ya. Jadi ini menerangkan bahwa kita wajib merubah suatu kemungkaran tatkala kita melihatnya langsung gitu loh. Ya, jadi ini anjuran untuk kita ketika melihat suatu kemungkaran itu kita harus merubahnya, berusaha merubahnya, baik itu dengan tangan, maksudnya dengan kekuasaan ya kan. Kalau dengan tangan terus nonjoki ya gak oleh ya kan ya. Kecuali kalau itu adalah penguasa ya kan, hukuman lah. Makanya itu yang dimaksud dengan tangannya adalah dengan kekuasaan yang dimilikinya. Kalau dia seorang ayah, maka dia berkuasa atas istri dan anaknya. Kalau dia sebagai direktur misalnya ya kan, dia berkuasa atas anak buahnya. Kalau dia sebagai seorang presiden, berarti dia berkuasa atas rakyatnya ya. Fa illam yastati fa bilisani, kalau dia itu tidak punya kekuasaan untuk merubahnya, maka dengan lisan gitu loh, mengatakan ya kan, menasehati ya kan. Nah, itu dengan lisan ya kan. Jadi kalau tidak mampu dengan tangan, maka dengan lisan gitu loh. Bisa lisan ini bisa tulisan ya, bisa video gini ya, ini dengan lisan gitu ya. Jadi aku gak main ya enggak ada sih, main tangan itu enggak ada, maksudnya dengan tangan itu dengan kekuasaan. Fa illam yastati fa biqalbi, kalau enggak mampu dengan lisan maka dengan hati. Dengan hati itu maksudnya apa? Mengingkari kemaksiatan ya. Enggak ikut dengan kemaksiatan itu, ya kan? Sangat dolim sekali kalau misalnya ada kemaksiatan kita ikut-ikut gitu loh. Ada orang judi, kita lihat, kita enggak mampu merubahnya, enggak punya tangan, kita bukan Pak RT, bukan Pak Lurah ya kan. Terus kita nggak berani menasihati mereka, lo terus ya ojo melu-melu rek lo, ya menjauh dari sana, ya lo, ojo moro, ya apa rek, waduh nang tahu, ya aku tak melu taruhan lo, kita tambah melu maksiat ya, karena orang mabuk ya kan, kita nggak punya kekuasaan untuk merubah, kita bukan RT, bukan bupati, bukan camat ya kan, ya, mau menasehati ini takut gitu loh, lah aku ini si umur piro ya. Misalnya aku iki sik umur 15 tahun misalnya, wah iku sing minum khamr delok wong padhe-padhe ya. Padhe-padhe awake dempal ono tatune. Tapi tatune Doraemon wis. Ya kan. Gede-gede. Waduh, aku wedi gini aku ngelingno iki di tapuk ini semaput aku misalnya ya. Ya di kampleng ya kan. Ya, takut. Maka ya jangan ke situ gitu loh. Jangan ikut-ikutan mabuk gitu loh. Ya kan? Ya sudah menjauh sambil kita doakan ya kan. Semoga mereka mendapat hidayah misalnya. Ya itu mengingkari kemaksiatan. Tapi di sini dikatakan
Wadzalika adhaful iman. Jadi yang dengan hati ini adalah selemah-lemah iman gitu loh. Ya. Ya kita mungkin tidak seperti Umar bin Khattab ya. Kalau Umar bin Khattab itu ketika masuk Islam ya kan, beliau ini ke pasar gitu, ke pasar, terus beliau berkata, yang tidak setuju saya masuk Islam, ayo gelut sampai aku gitu. Akhirnya banyak orang yang berkelahi dengan Umar, ya kan? Semuanya kalah gitu loh. Dari pagi sampai sore ngejak gelut. Sing nggak setuju aku masuk Islam gini wes. Nah, tak kampleng ini, tak arung wes. Hari pertama kalah semua musuhnya. Hari kedua lagi Umar nantang lagi. Ayo gini sih nggak setuju. Ya kan? Gelut sampai aku. Kalah semua lagi. Hari ketiga, hari keempat nggak ada lagi yang nantang. Ya kan? Ya cara ngono ya kan? Ngajak. Jadi menunjukkan dia tadi. Ya kan? Kalau antum kuat ngejak gelut ya ya tidak disarankan ya. Ya kena penjara, undang-undang ya. Di sini ada ayat Al-Qur'an mengenai amar ma'ruf nahi mungkar ya kan. Karena amar ma'ruf nahi mungkar ini adalah suatu kewajiban, fardhu kifayah. Fardhu kifayah. Baik, saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau aman ahlul kitab lakana khairal lahum minhum mu'minuna wa aktsaruhum fasiqun. Yang artinya kamu adalah kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan ya untuk manusia. Ya kan, ta'muruna bil ma'ruf, menyeru kepada yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari yang munkar, wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Ya, yang intinya ini, yang ayat selanjutnya bisa dibaca sendiri artinya ya. Jadi kamu itu adalah umat yang terbaik, ya kan? Kata Allah gitu. Tapi ada syaratnya gitu loh. Kalau kamu punya gelar, kepingin punya gelar khairu ummah, gitu. Apa yang dilakukan khairu ummah itu? Pertama adalah dia itu ta'muruna bil ma'ruf, ya, menyeru kepada yang ma'ruf. Jadi menyuruh kepada yang ma'ruf ini ya yang apa yang kita ketahui gitu loh. Kalau misalnya antum ini bisa qiraat ya kan, yang ngajar guru TPQ wis ya, ajaran anak itu menyuruh kepada yang ma'ruf ya kan. Kalau antum punya ilmu lebih maka ditinggikan lagi derajatnya ya kan, ma'rufannya, mengajak kepada yang ma'ruf ya. Dan aku Mas jarang melu pengajian opo ya gampang loh. Antum jaan konco-koncone antum melu pengajian, nah itu ya gak usah ngasih nasihat misalnya, nggak bisa misalnya, ya sudah ngajak kepada majelis ilmu ya kan, majelis zikir, nah itu ya ta'muruna bil ma'ruf, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Nah, ini yang sulit nih, mencegah dari yang mungkar. Nah ini butuh keberanian. Kadang kalau mencegah yang mungkar ini lebih sulit ketimbang menyuruh kepada yang ma'ruf ya. Jadi ada resiko. Kadang orang yang kalau mencegah dari kemungkarannya itu biasanya marah gitu loh. Ya kan, misalnya ada orang judi ya kan. Kita ngajak orang judi ke pengajian misalnya. Ojo taruhan wis. Waduh, togel ae bendino kalah terus ngono ya. Kita ajak gitu loh. Nang pengajiane lho Habib Taufik misalnya. Nah, itu lebih mudah daripada antum nyegah gitu loh. Kon ojo judi ae kon iki. Nah, misalnya gitu. Wah, iki iki dosa besar ini misalnya. Ojo judi ae kon iki. Lah nek iku lebih menantang. Biasanya sing ndeling nang mamuk. Wah, iki aku iki ngene gawe anak bojo ngene iki. Kon gelem mangke aku duwe misalnya. Ya kan, biasanya gitu, lebih menantang. Wa tu'minuna billah, jadi beriman kepada Allah ya. Jadi kalau amar ma'ruf nahi mungkar tapi tidak beriman ya gimana masuk surga gitu loh. Karena iman itu kunci ya, miftahul jannah la ilaha illallah ya. Jadi kuncinya masuk surga itu ya itu tadi
la ilaha illallah gitu. Nah, selama ada iman insya Allah kita bisa masuk surga ya. Tapi ojo saya nak dewi, wah aku wis Islam gitu loh. Masih maksiat ya engko ya paling nang neraka dhisik maro nang surga ya aja ngono pisan gitu loh. Karena ya apa ya, kita itu meremehkan adab Allah ya nggak boleh juga gitu. Karena kita nggak tahu panasan neraka itu gimana gitu. Wong kita kena apa kecolok geni ces ngene. Lukain hilang-hilang. Di kaki saya itu ada luka kenyonyok rokok. Apa kenyonyok rokok? Ya, kena putung rokok ya kan. Sampai sekarang nggak hilang-hilang. Itu sakitnya 2 hari 2 malam itu. Kena putung rokok. Apalagi neraka itu apinya hitam gitu kan. Apinya hitam. Ya kudu amaterasu, ini amaterasu lah. Ujiha. Ya. Baik, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan hari ini. Wis aja dawa-dawa. Karena kalian dawa-dawa kadang ya bosan bisa. Jangan pokok ngisi konten lah ya. Jangan lupa like, ya kan, komen, share, subscribe, yang belum subscribe ya kan. Baik, kita istighfar 3 kali dan membaca doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.